Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa atharahu man iktafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, dan lebih kita bersyukur lagi ketika Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang berpuasa dengan kita tahun lalu, sahur bersama kita tahun lalu, dan juga sholat tarawih bersama kita tahun lalu, tetapi tahun ini dia tidak bisa lagi bersama-sama dengan kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Maka alhamdulillah, dengan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemuliaan dengan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hendaklah kita banyak memperhatikan ibadah-ibadah amaliyah pada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang Nabi Muhammad SAW tingkatkan. Amalan yang pada 11 bulan yang lalu Nabi Muhammad SAW kerjakan, namun pada bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW lebih meningkatkan amalan tersebut. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan. 11 bulan yang lalu Nabi adalah orang yang dermawan, tetapi pada bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kadang ada orang yang bakhil mungkin, ya, maka dia menghilangkan bakhilnya itu, pelitnya itu, dengan dia banyak memberi pada bulan suci Ramadan, ya. Yang kedua yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakan sholat malam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan jangan sampai sholat malam itu menjadi wajib. Nabi kita yang mulia SAW hanyalah mengerjakan sholat malam itu di masjid hanya 3 kali. Kenapa? Karena pada saat itu wahyu senantiasa turun dan kewajiban juga senantiasa turun, sehingga Nabi Muhammad SAW khawatir jangan sampai sholat malam itu menjadi wajib. Nabi Muhammad SAW mengerjakan hal tersebut hanya 3 kali di masjid. Setelah itu Nabi kita yang mulia SAW mengerjakannya di rumah, karena dikhawatirkan jangan sampai hal itu akan menjadi wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimin tidak mampu untuk mengerjakan sholat malam tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, berdiri bukan dalam artian berdiri karena kalah dalam bermain domino, tidak. Bukan dalam artian berdiri karena kalah bermain remi, tidak. Tetapi berdiri yang dimaksudkan di sini, kata Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga amalan tersebut, yaitu dengan memperbanyak juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir adalah hal yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ini solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau galau bukan status di FB. Orang kalau galau bukan memberikan kode bermacam-macam di FB, tetapi kalau galau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah
dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menenangkan hati kita. Maka kalau kita ingin mencari ketenangan hati, maka carilah hal tersebut dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang sering dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang dinamakan dengan i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda mi'zarahu, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang yang dimaksudkan di sini adalah mengencangkan ikat pinggangnya, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam terakhir. Sebagian orang kadang 10 malam terakhir lebih banyak di pasar senggol daripada beribadah, padahal harusnya pada 10 malam terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ishtadda mi'zarahu, lebih mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Bukan justru semakin 10 malam terakhir sudah akhir-akhir finish, justru semakin malas beribadah, semakin terlambat sahurnya. Karena apa? Karena dia sudah kecapean. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir itu membangunkan keluarganya untuk menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa memperhatikan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja namun tidak ada bekas, tidak sama dengan bulan-bulan, ya, dengan yang bulan akan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Namun harusnya ketika berlalu bulan suci Ramadan, ya, harusnya bulan Ramadan itu bermakna dan lebih tinggi derajatnya dibanding 11 bulan yang lalu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu bulan yang mulia seperti ini. Hendaklah kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah, karena doa-doa kita itulah yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa pada saat kita berbuka puasa, pada saat kita melakukan ibadah-ibadah, hendaklah kita jangan ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu doa yang manalah yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. Mungkin di antara doa-doa kita ada yang Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Sekian, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.